Hai semuanya, di video ini aku mau memperlihatkan beberapa tips agar pumping handsfree-nya berhasil. Karena banyak yang kesulitan dan aku merasa aku bisa sedikit sharing ilmu yang aku punya. Oke, kita akan langsung aja ke tips yang pertama. Tips yang pertama adalah pastikan si mesinnya ini sudah kalian charge gitu. Karena kalau mati dia nggak akan nyala. Dan kalian harus pastikan juga kalau setiap ngecas itu sampai penuh ya. Jadi supaya mesinnya nggak cepat rusak. Nah kalau udah, sekarang kita nyalakan dan kita pastikan semua modenya tuh bekerja. Untuk varian Dr. Isla pumping handsfree yang ini ada 4 mode dan aku ngecek semuanya. Nah ini ya, ini adalah lubang untuk ngecharge-nya dan dia pakai yang Type C. Nah, kira-kira kalau misalnya dari mesinnya, itu udah cukup ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bodinya. Nah, tips yang ketiga adalah kalian harus sering ganti valve. Si valve ini harus rajin diganti untuk beberapa misalnya 2 atau 3 bulan sekali ya. Karena biasanya dia itu makin lama makin kendor. Valve ini fungsinya supaya ketika kita memompa ASI, si air ASI-nya tuh nggak balik lagi ke dalam gitu. Itu adalah fungsi si valve. Dan si valve ini kalau dari bawaan si Dr. Islanya itu udah dapat 1 untuk cadangan atau pengganti. Atau kalau misalnya si cadangan kalian udah dipakai, itu juga dijual bebas di toko online. Nah, sama juga seperti valve, diafragma juga harus sering diganti secara berkala. Karena biasanya, karena ini bahannya silikon, jadi dia tuh gampang banget memuai dan gampang banget jadi gampang kendor gitu. Jadi kalau misalnya udah dirasa kendor, teman-teman harus cepet-cepet ganti. Bisa beli juga yang baru. Nah, selanjutnya, tips selanjutnya, ini ada di bagian area corong puting. Sesuaikan si brush shield adaptornya dengan ukuran payudara kalian gitu. Ini aku pakai yang 24 mm. Itu nanti ada tanda kutip ya, penggaris putingnya untuk tahu kira-kira untuk puting kalian itu pakai si shield adaptor yang ukuran berapa. Kalau bawaan dari si mesin ini itu dapat yang 24 sama 19. Tapi kalau misalnya masih nggak ada juga, kalian bisa cari di toko online. Nah, selanjutnya adalah kita akan memasang si jantung dari diafragmanya itu ke bagian dalam badan ya. Ini kan bagian body badan dalamnya dulu ya. Kita pasang dulu karena ini bagian yang menurut aku masangnya cukup tricky. Gitu. Nah, ini kan bahannya silikon ya, makanya harus pelan-pelan supaya mereka tidak gampang kendor atau copot. Terus kita pasang juga valve-nya tuh, seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, baru nanti kita akan pasang ke bagian bodi depannya, yang ini. Makanya usahakan si bodinya ini jangan basah. Kalau habis dicuci boleh dilap dulu, supaya dia tidak longgar ya, nggak licin. Nah, terus ini si plugnya harus terpasang dengan baik, dia harus bersih. Terus biasanya dia tuh kotor kan, nah itu harus dibersihkan. Bisa dibantu pakai tusuk gigi yang dilapisi sama tisu gitu. Ini bagian untuk menyedotnya ya. Jadi kalau misalnya plugnya juga longgar, itu bisa kemungkinan nyedotnya kurang kencang. Sekarang kita akan pasang bodi belakang ke bodi depannya. Nah, kita akan buat dia melipat seperti ini, baru kita tekan seperti ini. Ini biasanya yang bikin si bodinya ini kurang kenceng gitu. Ketika si diafragmanya ketemu sama bodi depan, karena itu biasanya kurang saklek gitu. Baru deh kalau misalnya udah masuk banget, udah saklek banget, kita akan pasang si bodi silikon belakangnya ke bodi samping-samping depannya kayak gini. Usahakan supaya tidak ada udara ya, supaya nanti air dari ASI-nya itu tidak bocor. Jadi menurut aku 3 faktor yang paling banyak bikin pumping handsfree itu gagal adalah valve yang rusak atau robek, sama diafragma, dan juga pemasangan si badannya. Nah, ini dia kalau kita udah pasang si body dan juga mesin. Oke, sekarang aku akan menunjukkan bra menyusui yang aku pakai. Ini adalah bra yang bagian
bukaannya ada di atas. Ini bahannya ini bener-bener kayak apa ya, kayak kaos gitu, scratchy gitu ya. Terus bagian bawahnya juga scratchy, jadi nggak begitu sakit. Ini juga nggak ada kawatnya. Ini bagian depannya dan ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya sama aja, nggak ada yang spesial. Kayak gini, bahannya tetap scratchy. Menurut aku ini enak. Cuman sometimes dia jadi sangat-sangat menyimpan keringat gitu. Jadi teman-teman harus sering ganti. Apalagi ketika lagi menyusui, hormonnya naik turun. Jadinya sering berkeringat. Nah, ini bagian tali di dalam ini, inilah yang akan menopang si bra ketika kita menyusui. Jadi misalnya ini adalah payudara. Nah, seperti ini kira-kira nanti ketika kalian pakai. Menurut aku ini enak banget pakai bra seperti ini. Buka tutupnya juga mudah dan sebenarnya ini bisa dilakukan dengan satu tangan ya. Jadi ketika misalnya malam-malam buka, lepas dan buka tuh gampang gitu. Lepas dan buka ya, lepas dan pasang itu gampang gitu. Sini juga ada lubangnya. Ini adalah tempat si padnya. Nah, kayak gini, dan ini gampang dilepas. Bahkan ketika dicuci pun kadang si bagian dalamnya ini sering keluar gitu. Tapi menurut aku nggak masalah sih. Dan ini tuh enak banget karena ketika kita lagi menyusui itu biasanya payudara bagian putingnya itu sangat-sangat sensitif. Nah, kalau misalnya ada si bagian bra dalamnya ini ya, sikapnya itu tuh cukup melindungi puting supaya dia nggak gampang merinding gitu ya. Nah, ini kan gampang banget tuh, lepas pasangnya bener-bener enak tuh, kayak gitu. Oke, nah sekarang aku akan memperlihatkan cara pelekatannya yang lumayan berhasil. Jadi ceritanya ini adalah puting. Puting itu kan orang beda-beda ya. Ada yang putingnya itu keluar banget, ada yang rata banget, ada yang masuk banget. Setelah aku baca, semua jenis puting itu bisa untuk menyusui gitu. Tapi gimana caranya? Nah, itulah yang harus kita cari tahu. Oke, kan biasanya kalau kita ngelihat bra itu atau payudara itu dari atas seperti ini ya. Jadi pertama ketika kita buka, misalnya si putingnya itu nggak terlalu keluar ya. Nah, pertama-tama kita pijit dulu di daerah areola atau bagian yang hitamnya seperti ini. Dipijit pelan-pelan pakai satu tangan, tapi pelan-pelan aja. Nanti kalau misalnya udah ada air asiknya sedikit, kita olesin. Nah, itu tuh bisa bikin puting lebih fleksibel sebelum nanti kalian DBF atau pumping. Nah, habis itu udah deh, kalau misalnya udah keluar sedikit si putingnya, baru kita masukkan si pumpingnya. Untuk pelekatan puting dan pumping itu satu garis lurus ya. Kalau misalnya pelekatan langsung ke mulut bayi secara DBF itu kan beda lagi ya pelekatannya. Itu biasanya dideketin dulu ke hidungnya supaya nanti bibir bayinya lebih terbuka. Nah, karena ini mah mesin, dia sudah menganga duluan, jadi benar-benar satu garis lurus gitu. Supaya nanti menyedotnya itu benar-benar memijit di seluruh areola gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke modenya ya. Modenya itu kan ada 4. Jadi yang pertama itu mode pijat dan 3 mode yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman kesulitan ya, kayak masih sedikit-sedikit, perbanyak dulu mode pijatnya. Tapi alat ini secara auto dia itu bakal berjalan, jadi 1 menit pertama itu dia mode pijat, lalu 29 menit lainnya dia akan sesuai sama mode yang teman-teman pakai terakhir gitu. Nah, jadi in total dia akan bekerja, mesin ini tuh bekerjanya 30 menit. Teman-teman selama 30 menit itu bisa sambil nyuci, masak, cuci piring, makan, dan lain-lain. Dan dia akan berhenti sendiri setelah 30 menit. Nah, untuk setiap level, dia kan yang Dr. Isla yang varian ini tuh dia punya 36 kekuatan ya. Jadi dari level 1 sampai 36. Tidak selalu level 36 itu menyedot dan membuat air AC lebih banyak gitu. Kadang-kadang malah justru yang levelnya lebih rendah itu bikin AC-nya lebih baik. Jadi kayak diatur-atur aja. Terus kalau misalnya teman-teman ngerasa si AC-nya itu di tengah-tengah kok nggak keluar lagi, coba teman-teman pencet modenya terus kembali ke mode pijat dulu sampai berapa lama, terus teman-teman ganti lagi ke mode yang biasa
Dan ASI kadang tidak keluar di menit pertama, jadi kadang keluarnya di 5 menit, 8 menit, atau di 15 menit setelah mesinnya dinyalakan. Sometimes mesinnya mati, jadi aku keplak dikit ya, aku nggak tahu ini apakah berhasil atau enggak. Dia tuh kadang mendet gitu, terus mungkin ada yang mungkin baterainya kurang kepencet atau gimana gitu ya. Terus juga jangan gunakan sterilizer uap ya, ataupun disiram pakai air panas. Kan biasanya kalau bersihin dot, mensterilkan dot seperti itu ya. Tapi karena ini bahannya silikon, terus juga dia harus banyak ketutup rapat gitu, kita takutnya si silikonnya ini malah jadi meral gitu, jadi kendor gitu. Jadi bersihin aja, cuci dengan sabun khusus untuk bayi ya, yang dot bayi gitu. Udah deh, seperti itulah tips dari aku dalam pumping handsfree. Teman-teman semangat untuk menyusui dan mengasihinya ya. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Okay, so see you on my next random video and bye bye.